saya Rafa dari kelas 7A. Saya Fitri dari kelas 7A. Ini adalah tugas video kokurikuler dengan tema Polri. Salam Polri presisi. Polri bekerja secara prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Polri mengayomi, melayani, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia. Saya Ervina Diayu Putri. Lambang polisi bernama Rastra Sewakotama yang berarti Polri adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa. Saya Nadita Tribona. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ica. Pagi, iya Dek. Terima kasih sudah menerima kami siswa 7A dari Ya. SMP Negeri 19 Jakarta Selatan. Ya. Tujuan kami berkunjung hari ini, kami ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu tentang polisi lalu lintas. Ya. Boleh kan Bu? Boleh, sangat boleh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Iya. Selamat pagi Bu Ica, Pagi. saya Dana dari kelas 7A. Saya ingin bertanya peranan polisi lalu lintas itu apa saja sih Bu? Baik. Terima kasih ya. Siapa Dana ya? Ya, Ibu akan coba menjawab pertanyaannya. Betul, dalam penugasan kami sebagai anggota Polri, khususnya polisi lalu lintas, ada beberapa peran yang bisa kami sampaikan pagi ini. Pertama, sebagai aparat penegak hukum. Ya, penegak hukum. Kalau berdasarkan bidang tugas kami sebagai polisi lalu lintas adalah misalnya menegur pelanggaran lalu lintas. Adik-adik yang ke sekolah tanpa helm, orang tuanya pakai helm, adik-adiknya enggak, berarti kami berhak untuk menegur. Ya, boleh, itu preventif. Preventifnya ada lagi dengan tindakan. Ya, misalnya silakan adiknya turun, bapaknya menyuruhkan perjalanan, atau dengan teguran dengan tulisan tilang. Ya, tilang itu adalah suatu pelanggaran yang harus nanti diselesaikan di pengadilan dengan membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu ada dipahami bahwa ditilang itu bukan untuk polisi ya uangnya ya. Itu bukan untuk polisi. Denda tilang itu bukan buat polisi, tapi ada urusannya dengan pemerintah daerah. Ya. Kemudian sebagai penyidik laka lantas. Karena kecelakaan lalu lintas itu yang bisa melaksanakan penyelidikannya adalah dari polisi lalu lintas, ya kan? Dari awal kejadiannya di objek terjadi perkara harus diukur kecepatan kendaraan seperti apa hingga terjadi benturannya seperti apa, korbannya bagaimana, penanganan seperti apa, hingga akhirnya sampai ke rumah sakit korbannya dan penyelidikan dengan BAP oleh pelaku atau saksi yang ada. Ya, itu yang laka lantasnya. Kemudian kami memiliki kewenangan sebagai tugas polisi umum. Tadi Bu Meli sudah sampaikan, walaupun kami sebagai polisi lalu lintas yang notabene pakai tali putih ya. Kalau kita ini tali putih polisi lalu lintas, ada yang coklat juga, ada juga propos yang pakai kopel putih juga tapi baretnya biru. Jadi beda-beda. Tidak semuanya kopel putih itu adalah polantas. Kalau kami topinya putih, ikat pinggangnya putih. Kalau propos itu yang jaga komando biasanya ya, adanya di dalam. Tapi pakainya Pakai tali kur. nggak pakai tali kur, tapi mereka pakai petnya warna biru. Itu propos. Nah, kewenangan polisi umum maksudnya begini, seperti tadi Bu Meli bilang, kita tidak hanya menangani pelanggaran lalu lintas, tidak hanya menangani tentang laka lantas, tapi juga tentang kerawanan kejahatan yang ada di luar. Misalnya
dalam pelajaran tugas kami menemukan orang mencopet, kami berhak mengambil, ya, diserahkan kepada polisi sesuai fungsinya, itu reserse. Atau kami menemukan orang berantem, tawuran, kami berhak melakukan diskresi polisi di sana, misalnya dengan menutup jalan atau membubarkan atau apapun yang sesuai dengan undang-undang. Jadi penugasan kepolisian itu tidak sekonyong-konyong, semuanya berdasarkan undang-undang, ya. Kemudian sebagai Dikmas Lantas maksudnya pendidikan masyarakat, termasuk ya adik-adik ini mendukung kerjanya ibu nih. Tadinya ibu nggak ada laporan tentang sekolahan, sekarang karena adik-adik datang, ibu punya laporan tentang kunjungan SMP Negeri 19 ke kantor ibu. Kalau sebelum masa pandemi, kami punya program datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan penjelasan tentang tertib berlalu lintas. Regiden ini adalah dalam hal kayak SIM ya, registrasi dan identifikasi surat kendaraan. Jadi kewenangan kami di sini adalah bisa menerbitkan surat izin mengemudi, ya, dengan persyaratan tertentu, misalnya umur belum 17, ya kan, sudah memiliki keahlian untuk mengendarai kendaraan. Untuk sekolah-sekolah, setahu saya beberapa tahun yang lalu sudah diterapkan bahwa kalau belum 17 tahun dan belum memiliki SIM tidak boleh memasuki kawasan sekolah. Atau yang ketahuan parkir motor di tetangga di sebelah sekolah itu biasa diberikan sanksi. Tapi nggak tahu kalau di SMP Tinggalus nih 19 nih, gue nggak tahu, belum sempat tanya. Pelanggaran itu sekarang tidak hanya yang di depan mata, ada polisi tertib, nggak ada polisi bubar. Kenapa? Sekarang ada mesin namanya AirLag, ya. AirLag itu terpasang di lampu merah atau di jembatan penyeberangan atau di sisi tol atau dimanapun. Sekarang di Indonesia udah, di Jakarta aja udah ratusan ya. Jadi mungkin saat ini adik-adik melanggar, papa mamanya melanggar nggak ketahuan, tapi pada saat bayar pajak nanti akan timbul tuh. Boleh? Selanjutnya pertanyaan dari siapa? Bu, nama saya Denis. Saya ingin bertanya, landasan pekerjaan polisi lalu lintas itu apa aja sih, Bu? Jadi dalam pelaksanaan dinas kami berdasarkan undang-undang itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di situ dinyatakan dengan jelas fungsi dan tugas kami sebagai anggota polisi, sesuai fungsinya masing-masing. Ada reserse, tugasnya apa, SOP-nya ada, reserse intel juga ada. Kalau intel itu bukan preman atau kami polantas, pengatur lalu lintas dan sebagainya macam itu diatur oleh undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, ya. Jadi yang paling mendasar dalam pelaksanaan tugas kami adalah dua undang-undang yang tersebut. Selain itu berdasarkan atas perintah Kasatker, Kepala Satuan Kerja. Jadi ibu berkantor di sini, ibu punya atasan langsung namanya Kasat Lantas, ya. Jadi kami berdasarkan dua undang-undang tadi dan atas pendidikan petugasan oleh Kasat Lantas. Ya, cukup? Bisa lanjut ya? Assalamualaikum Bu, kenalin nama saya Aurora dari kelas 7A. Saya akan mempertanyakan fungsi polisi lalu lintas sebagai apa saja Bu? Iya, fungsi lalu lintas itu ya menjamin tegaknya hukum jalan yang bercirikan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jadi apapun kegiatan kami setiap hari itu harus ada mengandung kegiatan yang melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, ya. Jadi melayani juga, itulah bahasa yang selalu kami gunakan kepada masyarakat bahwa ini ada kami ini adalah pembantu masyarakat, ya. Jadi jangan masyarakat itu berpikiran polisi lalu lintas itu bisanya nyari-nyari kesalahan, ya. Kami kan mengingatkan, silakan Bapak Ibu pakai helm karena kepala itu nggak ada gantinya. Mungkin kalau helmnya pecah bisa dibeli, kalau kepala pecah bisa dibeli. Nggak bisa. Makanya kalau kita naik motor, safety kepala, safety badan dengan pakaian yang tebal, jaket segala macam, pakai sarung tangan kalau bisa, atau sepatu juga dipakai, jangan sendal, karena sendal itu terjadi apa-apa. Karena kalau terjadi benturan motor itu adalah langsung dengan bodi kita. Mungkin kalau mobil masih ada kontak dengan bodi mobil, tapi kalau motor udah. Jadi benar-benar harus safety badan kita dengan selama perjalanan untuk berkendara. Kemudian pelindung pengayom masyarakat juga, kemudian penegakan hukum
yang tadi Ibu sebutkan ya. Jadi tidak hanya tentang lalu lintas, apapun pelanggaran yang terjadi di masyarakat kami bisa serta di dalamnya ya. Kemudian pengkajian masalah ya, ada bagian juga namanya PPA, itu adalah khusus untuk ibu dan anak, perempuan, wanita, itu ada tempat khusus. Jadi apabila adik-adik perempuan nih yang masih di bawah umur ada kejadian yang mengandung pidana, silakan datang ke PPA namanya ya. Oh malu nih saya punya masalah. Kalau punya masalah sebaiknya bicarakan dulu dengan orang tua ya, bicarakan dengan orang tua siapapun ya, apapun permasalahan menurut ibu ya, ibu sampaikan ya, sampaikan ke orang tua. Kalau orang tua tidak bisa menyelesaikan, silahkan lapor ke PPA ya, itu khusus untuk penanganan ibu dan anak. Nah sama anak-anak cowok juga termasuk di dalamnya. Ibu, nama saya Zahra. Saya ingin bertanya. Kami ingin mengetahui apa tugas pokok dari lalu lintas. Ya. Tugas pokok kami adalah terselenggaranya keamanan dan ketertiban di jalan raya. Itu tugas pokok polisi lalu lintas. Tadi Ibu sudah sampaikan segala macam pelanggaran, segala macam teguran, penindakan itu adalah tugas wajib kami laksanakan setiap harinya, ya. Ataupun tugas pokok kami lainnya adalah apabila ada kemacetan, kami berhak untuk melakukan rekayasa jalan. Maksudnya pengalihan arus. Jadi titik mana yang bisa dijadikan solusi supaya arus lalu lintasnya lancar. Ya, kadang-kala suatu jalan ada terjadi kecelakaan, mobil berhenti total, kita harus mencarikan alternatif jalan bagi pengguna jalan lainnya sehingga tidak macet di situ. Atau banjir. Ya ini kan lagi musim hujan, banjir di mana-mana. Nah, polisi lalu lintas harus sanggup memberikan solusi alternatif kemana jalan yang bisa dilewatin, yang aman atau pohon tumbang. Ya, kami juga bekerja sama dengan instansi lain. Jadi polisi lalu lintas itu tidak berdiri sendiri ya. Dalam pelaksanaan tugasnya untuk pengaturan arus lalu lintas itu ada dalamnya Dishub. Ya, jadi seperti lampu merah, rambu-rambu itu adalah tugas daripada Dinas Perhubungan untuk pengadaannya. Jadi kalau lampu merahnya mati, pasti masyarakat polisi kemana sih ini lampu merah, dibiarin aja ya. Nah, jadi dalam hal lampu merah mati, polisi yang di lokasi akan memberikan informasi kepada Dinas Perhubungan, Pak, tolong di jalan ini traffic light-nya mati, mohon segera dinyalakan atau diperbaiki. Kayak rambu-rambu dilarang masuk, dilarang parkir, dilarang belok ke kiri ke kanan, itu juga dari Dishub ya. Kadang-kala ada penempatan rambu-rambu yang tidak sesuai. Nah, itulah sinerginya polisi dan Dishub atau bina marga dalam hal jalan, misalnya jalannya berlubang, jalannya tidak layak, atau jalannya pengaspalannya tidak sesuai. Nah, itulah sinergi kami polisi dan mereka untuk memberikan kepada masyarakat untuk perbaikannya. Ya, jadi kalau ada suka melihat ada polisi berdiri, sampingnya ada Dishub juga yang ngatur-ngatur. Nah, itu namanya kerjasama. Perkenalkan, nama saya Faisal Akmal. Saya ingin bertanya, Ibu, kami ingin mengetahui penjelasan Polantas sebagai pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas. Dikmas itu adalah pendidikan masyarakat. Ya, salah satu tugas pokok Ibu sebagai Kanit Dikjasa, ya, pendidikan dan rekayasa adalah memberikan penyuluhan, ya, himbauan, informasi kepada siswa sekolah, ke sekolah-sekolah atau dimanapun yang ada masyarakat yang masih menginjak di umur sekolah gitu ya, bisa di SMP, SMA, kuliah, bahkan TK tadi Ibu juga sampaikan. Jadi tujuannya walaupun adik-adik masih sekolah, tapi ilmu untuk pentingnya tertib berlalu lintas itu dari dini sudah harus dipahami ya, bukan nanti udah pas naik motor aja baru bisa paham tentang pentingnya tertib berlalu lintas, tapi sejak ini bahwa pentingnya setiap individu ini memahami bahwa tertib berlalu lintas itu tidak untuk diri sendiri, tapi juga untuk keselamatan orang lain. Kenapa? Kalau kita terjadi kecelakaan di diri kita, itu mungkin kecelakaan tunggal, tapi kadang-kala kesalahan kita pribadi mengakibatkan bahaya melayani nyawa orang. Nah, itulah peran Ibu sebagai pendidikan masyarakat. Jadi karena Ibu sekarang lagi di nuansanya sekolah, Ibu bicara tentang anak sekolah, ya. Boleh nanti Ibu dijadwalkan kapan saya ke sekolahan, mungkin sebagai irup atau sebagai
narasumber untuk keselamatan berlalu lintas di kelas gitu ya, 1-2 kelas digabung atau 3 kelas digabung di aula atau di mana boleh ya, bisa kita bertukar pendapat atau memberikan informasi gitu ya Bu ya. Selain itu memberikan pendidikan kehadiran kepolisian di lingkungan pendidikan juga cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah itulah komunikasi ini cara mendekatkan diri dengan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya mau menanyakan kualitas sikap yang harus dimiliki oleh polisi lalu lintas apa saja. Kita ada pengkajiannya dari namanya sumber daya manusia di kesatuan kami. Jadi kompetensinya adalah pada saat kami untuk naik jabatan, ya kan? Itu ada kompetensinya, ada spesifikasinya. Jadi peningkatan kualitas itu bersyarat. Ya, jadi bukan cuma-cuma ya, naik pangkat ini bukan cuma-cuma tapi harus dengan kinerja yang baik, ya kan? Hasil kerja yang dinilai oleh pimpinan, dinilai masyarakat, tidak ada teguran, tidak ada penyelewengan. Nah, itulah kualitas kami dinilai seperti itu. Selama kami tidak melakukan pelanggaran kinerja yang baik, ya kualitas kami akan diakui dengan bertambahnya pangkat. Yang tadinya pangkatnya mungkin 1, naik ke 2 atau ke 3. Ya, sama kayak adik-adik sekalian. Kalau mau naik kelas, berarti kan ada ujian, ya. Ujiannya seperti apa ya? Nilainya dilihat. Layak tidak layaknya nanti kan tentukan sekolah lulus atau tidak lulusnya. Ya sama, ya. Semua ada penilaiannya, semua ada kajiannya, dievaluasi. Jadi pekerjaan kita itu semuanya ada yang mengawasi. Ya. Terima kasih ya Ibu serta Bapak yang hadir di ruangan kami Satlantas Wilayah Jakarta Selatan, unit di Kiasan, atas kunjungannya. Pagi ini kita sudah berbagi informasi tentang tertib berlalu lintas. Ya, kita wajib memahami tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Karena keselamatan bukan hanya untuk diri kita pribadi, juga untuk orang lain. Tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa tugas pokok kami sebagai polisi lalu lintas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melindungi, mengayomi masyarakat, ya baik di jalan maupun dimanapun. Ya, termasuk ke sekolah-sekolah kami akan hadir memberikan informasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan tertib taat pada peraturan pemerintah. Semoga masa sekolah yang saat ini pandemi masih online, ya PTM yang belum 100%, ke depan di Januari kita bisa saling tatap muka, ya Ibu bisa datang ke sekolah SMP 19 untuk memberikan himbauan tertib berlalu lintas. Nanti mohon disampaikan aja ibu-ibu yang hadir di sini, kami sangat terbuka untuk kegiatan dimaksud. Terima kasih. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya saya menjadi pimpinan lembaga Polri, saya akan memimpin anggota saya. Saya sebagai penentu arah dalam tim. Saya akan mengkomunikasi tujuan lembaga. Saya mengambil keputusan terbaik untuk tim. Saya akan bertanggung jawab untuk rakyat Indonesia. Saya akan bertanggung jawab supaya polisi yang lain bisa bekerja dengan semangat dan juga dengan penuh tanggung jawab. Jika kelak saya menjadi anggota Polri dan melihat seseorang melanggar hukum, maka saya akan menindak tegas orang tersebut dengan cara memberikan sanksi yang telah berlaku. Akan tetapi, jika saya yang melanggar, maka saya akan bersikap jujur dan memberitahukan kepada atasan saya perihal sesuatu yang telah saya lakukan yang dinilai melanggar hukum. Dan saya akan melakukan tugas saya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan tetap terjaga. Saya akan menjalankan tugas saya sebaik mungkin agar masyarakat dapat merasa aman dan tentram. Harapan kedepannya Polri dapat terus meningkatkan pelayanan, semakin mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia, berdedikasi dan berintegritas tinggi menuju Indonesia emas. Bisa memiliki sikap profesional, berintegritas, serta dapat memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya demi kesejahteraan NKRI.